Baik, Sobat Accurate, setelah kita membuat database dan setup databasenya, kita akan melanjutkan ke bagian transaksi. Transaksi yang pertama yaitu kita ilustrasikan membuat work order untuk menghasilkan 1 kilogram adonan roti. Ya, kemarin kita sudah sampai di bill of material, sekarang kita di work order. Cara menginputnya bagaimana? Kita klik work order, atau bisa juga dari activities kemudian ke manufacture dan work order. Selanjutnya kita tentukan start date-nya, misalkan tanggal 1 Januari 2021, expected date selesainya tanggal berapa, 1 Januari 2021, person in charge-nya siapa, misalkan Bapak Andi, production department-nya adalah membuat adonan, ya, deskripsinya adalah membuat adonan roti. Baik, selanjutnya di bagian job, di description kita masukkan untuk formula adonan roti. Kita masukkan kuantitinya 1 kilogram, ya, total cost-nya seperti ini, rinciannya adalah seperti ini ya. Nilai yang ada di material ini adalah nilai dari standar cost. Nilai standar cost yang sudah kita tentukan sebelumnya, termasuk juga di bagian conversion cost-nya ya. Di sini juga menggunakan standar cost. Nilai ini yang nanti akan menjadi pembentuk barang jadinya. Nah, kalau sudah, kita bisa save and close, atau kalau kita ingin langsung membuat material release atau mengeluarkan bahan bakunya, kita bisa langsung dari release ini ya. Kita klik release. Ya, misalkan di hari yang sama, di tanggal 1 Januari 2021, kita mengeluarkan semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat adonan roti. Ya, mengeluarkan bahan. Nah, di sini kita tinggal klik get material, kemudian kita select all saja. Kita klik OK. Nah, di sini Sobat Accurate juga bisa tentukan kalau misalkan tidak semuanya dikeluarkan, kita bisa keluarkan sesuai dengan kuantiti yang harus dikeluarkan. Kita save and close ya. Nah, kita perhatikan di sini untuk jurnalnya ya. Kalau kita mau lihat jurnalnya, kita bisa di material release ini kita sudah mulai terbentuk jurnal ya. Kalau tadi di work order belum terbentuk jurnal, di sini sudah terbentuk jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya yaitu kita lihat ya. Ada WIP inventory sebesar 24250, kemudian ada inventory raw material sebesar 22250 dan inventory subsidiary 2000. Nah, nilai yang ada di sini adalah nilai actual cost atau nilai yang ada di bahan baku kita ya, bahan baku yang dikeluarkan atau bahan pembantu yang dikeluarkan. Lanjut, kemudian kita misalkan setelah tadi kita sudah membuat work order dan material release, kita membuat product and material result atau istilahnya penyelesaian dari adonan roti. Caranya kita tinggal klik di product and material result, kemudian kita isi misalkan tanggalnya masih tetap tanggal 1 ya, 1 Januari 2021. Di sini work order nomor berapa yang mau diselesaikan, nomor 1000. Nah, di sini penyelesaian adonan roti misalkan seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini cost-nya ya adalah sesuai dengan standar cost. Nah, kita save and close. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa klik di bagian product and material result, kemudian kita klik back ya. Di sini kita bisa lihat untuk jurnalnya adalah seperti ini, yaitu inventory WIP material. Jadi ini inventory WIP materialnya bertambah karena kita sedang membuat WIP material ya, dalam hal ini adalah adonan. Dan WIP inventory-nya berada di sisi kredit sebesar 31075. Nah, ini kita baru selesai di satu tahapan proses membuat formula adonan roti. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke formula produk ya, yang berikutnya yaitu membuat roti. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama masukkan di WO lagi ya. Jadi kita di sini di manufacture, kemudian work order, atau bisa dari sini ke work order ya. Kita masukkan misalkan proses berikutnya adalah tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari 2021. Di sini tanggal 2 Januari 2021. Person in charge-nya masih sama, production department-nya dipindah ke cetakan ya. Nah, ini mencetak roti ya. Kemudian description-nya adalah formula roti ya. Jadi di sini Sobat Accurate bisa perhatikan ya, di sini adonan roti saya masukkan ya. Jadi ini karena kita tahapan berikutnya adalah di tahapan pertama membuat adonan roti, sekarang tahapan kedua adalah memasukkan adonan roti ke tahapan berikutnya untuk dijadikan roti. Nah, di sini diperhatikan total cost-nya juga sama menggunakan standar cost ya. Nah, selanjutnya kita bisa buatkan release ya di sini.
Release ini untuk mengeluarkan bahan adonan roti, kemudian juga bahan-bahan pendukungnya ya. Kita buat misalkan 2 Januari 2021. Kita masukkan di sini mengeluarkan bahan ya. Kemudian kita get material, select all, kemudian klik OK ya. Kita save and close. Save and close bisa dengan cara seperti ini, atau kita bisa klik di sini juga sama, akan men-save transaksinya. Nah, kita back lagi, kemudian kita lihat jurnalnya ya. Jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi WIP inventory ini akun penampung ketika kita membuat sebuah transaksi di model manufacture. Kemudian sisi kreditnya adalah raw materialnya, subsidi material, dan juga inventory WIP material, yaitu nilai adonan roti yang dikeluarkan sebesar ini ya. Lanjut, setelah itu kita kemudian membuat penyelesaian ya. Misalkan contoh nih, kita membuat result sebanyak 8 pieces roti ya. Jadi kan tadi tujuannya untuk membuat 10 roti, tapi kita ternyata baru selesainya 8 nih. Nah, di Accurate Enterprise ini memungkinkan kita untuk melakukan partial finishing ya. Caranya bagaimana? Jadi dari work ordernya ini kita klik result, atau kalau misalkan ini beda hari atau beda tanggal ya, ini kita bisa dari sini juga sama. Kemudian misalkan kita panggil nanti ya, ini 2 Januari 2021, kita panggil work ordernya yaitu nomor 1001. Nah, descriptionnya adalah penyelesaian roti ya. Nah, misalkan kita hanya selesainya 8, nah maka di bagian kuantitinya kita edit jadi 8 ya, seperti ini. Di situ juga Accurate akan melakukan ini ya, penyesuaian untuk porsinya yaitu 80%. Kita klik save and close. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita bisa lihat jurnalnya juga di sini akan muncul ya, yaitu finish good ya, inventory finish good pada WIP inventory sebesar 35420. Ya, jadi kita bisa lihat ya, nilai dari cost si finish good 8 roti itu adalah 35420 ya, seperti itu. Nah, misalkan kemudian roti ini ternyata kita jual ya, sebanyak 8 tadi kita jual, maka kita membuat activities sales invoice. Kita misalkan jual 8 roti tadi itu kepada pelanggan toko roti ABC misalkan. Kita buat transaksinya misalkan tanggal 3 ya, 3 Januari 2021. Kita jual yaitu item roti ya. Item roti kita jual 8 ya. 8-8-nya dijual dengan harga 10.000 gitu ya. Maka yang terjadi kita lihat ya, kalau kita save kemudian kita back lagi, kita lihat jurnalnya, apa yang terjadi adalah, nah di sini kita bisa perhatikan ya, account receivable 88 karena ada PPN ya, di sini 8.000. Finish goodnya salesnya adalah 80.000. Nilai 80.000 ini dari mana? Nilai dari 10.000 dikali dengan 8. Nah, Sobat Accurate bisa perhatikan di sini. COGS-nya yang keluar adalah 35420, yaitu nilai dari hasil finishing di proses product and material result dari 8 roti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, itulah mengapa di awal saya menyebutkan bahwa pembentuk COGS barang yang dijual adalah standar cost-nya. Oleh karena itu, Sobat Accurate jangan sampai lupa untuk menentukan standar cost. Karena jika kita tidak menentukan standar cost, maka cost of goods sold-nya ini akan bisa jadi terlalu kecil karena tidak menentukan COGS gitu ya. Terlalu kecil sehingga yang terjadi adalah nilai labanya terlalu besar, padahal itu tidak akurat atau mungkin salah gitu ya. Nah, itu Sobat Accurate perlu perhatikan. Berikutnya, misalkan kita di akhir bulan Januari ada pembayaran upah dan juga listrik ya, masing-masing misalkan contohnya 3.500. Nah, kita harus buat di mana? Kita buat di activities, kas bank ke payment. Misalkan kita keluarkan uang dari bank misalkan ya. Tanggalnya misalkan tanggal 30 ya, 30 Januari 2021 misalkan. Bayar upah, listrik, dan air misalkan. Di sini kita masukkan ya akunnya, misalkan electricity, water expense 3.500, kemudian ada wages expense ya di sini ya. Wages expense sebesar 3.500. Kita kemudian klik tombol kalkulator, kemudian save and close.
Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di akhir bulan? Kita harus melakukan yang namanya period end. Nah, period end ini selain menghitung laba rugi selisih kurs, kemudian juga menghitung penyusutan. Kalau di Accurate Enterprise, salah satunya dia juga akan melakukan perhitungan untuk variance ya, atau istilahnya selisih antara WIP standar dan WIP aktualnya akan diperhitungkan di sini. Nah, ini kita perhatikan di sini ada dua akun, wages expense dan electricity water expense ya. Kenapa akun ini ada di sini? Karena kita di video sebelumnya sudah menentukan bahwa dua akun tersebut adalah akun yang akan bisa dialokasikan ke produksi ya. Di sini sobat Accurate bisa perhatikan kita sudah mencentang allocation to production, termasuk juga di electricity juga allocation to production. Perhatikan dengan akun yang tidak kita centang ya, otomatis dia tidak muncul pada saat kita akan melakukan period end. Nah, kita lakukan period end nih ya, period end bulannya bulan apa? Bulan Januari. Dia akan muncul ya langsung di sini nilai yang sudah dikeluarkan di bulan tersebut berapa. Nah, kita bisa langsung, karena 100% ya kita mau alokasikan, kita bisa check all semua ya, kemudian kita lakukan klik OK. Kita oke kan. Nah, kalau kita ingin lihat ya nilai di laba ruginya ya, di sini kita buka per 1 Januari ya, kita buka 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 ya. Seperti ini. Jadi kita ada penjualan 80.000, kemudian ada COGS sebesar 35420. Kemudian ada variance ya senilai ini ya. Variance nilainya mengurangi. Nah, karena nilai standarnya terlalu kebesaran sehingga variance akan menyesuaikan dengan nilai selisihnya ya sebesar ini. Kalau kita ingin lihat ya nilai jurnalnya seperti apa sih? Nah, ini di General Ledger ya, kemudian ke Journal Voucher. Nah, kita perhatikan di sini type-nya kita centang yang production period end. Nah, kita perhatikan jurnalnya seperti ini. Jadi ada membalik nilai WIP inventory ya sebesar 8415, kemudian ada nilai WIP inventory juga 7000 ya. Kemudian di sini wages expense dan electricity juga dibalik juga. Di sini ada WIP inventory. Nah, sisanya ini 2585 ini yang menjadi variance dan masuk ke bagian laba rugi seperti ini. Nah, kemudian juga ada depreciation, kemudian ada di sini nilai net profit atau net loss ya. Ini karena kita jualannya kecil jadi terjadi kerugian di sini ya. Kalau nilai penjualannya cukup besar otomatis nanti di sini bisa terjadi laba. Nah, kemudian kita juga bisa perhatikan ya di neracanya juga kita bisa perhatikan per 31 Januari 2021 ya. Ada nilai yang perlu kita perhatikan di sini nih di WIP inventory. Nah, ada nilai 8415. Nilai ini dari mana? Nilai ini dari dua item yang belum kita finishing ya. Jadi kita kan ada akan membuat roti ya. Tadi 10 rencananya. Kemudian ternyata baru 8 yang diselesaikan. Nah, sisanya itu ada di akun ini. Jadi akun ini nih akun penampung dari proses produksi yang masih belum selesai gitu ya. Seperti yang tadi sudah diinfokan di awal. Teman-teman juga bisa melihat nilai COGM-nya ya di sini di laporan manufacture ke COGM, kemudian di periode bulan 1 di situ akan tampil ya report COGM-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada raw material, kemudian ada overhead atau conversion cost-nya ya. Kemudian di sini ada WIP yang masih gantung, kemudian juga ada di bagian finish good-nya sudah habis karena dia tadi dijual semua. Kemudian di sini ada COGS hasil dari penjualan ya yang tadi sudah dilakukan. Nah, selain itu juga jika kita ingin melihat rincian untuk standar dan aktual cost-nya juga kita bisa lihat ya di sini. Kita bisa buka. Nah, seperti ini. Jadi tadi ada work order yang kita sudah buat, kemudian ada selisih dan juga standarnya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini akan terlihat jelas ya nilai dari standar yang sudah kita tentukan dengan actual cost-nya. Nah, ini report ini sangat membantu terutama di bagian accounting ya untuk bisa melihat oh ini ada selisih atau variansnya berapa. Oke, sobat Accurate, cukup mudah bukan cara untuk input transaksinya? Nah, semoga Sobat Accurate akan dengan mudah memahaminya ya. Sekian dari kami channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate. Supaya kita makin tambah semangat lagi bikin videonya ya. Ciao!